Hai semuanya, berikut akan saya tunjukkan demo dari aplikasi kasir Alsera Pos untuk usaha F&B. Nah, jadi untuk usaha F&B itu kita udah bisa digunakan untuk restoran, kafe, stand makanan, stand minuman, dan masih banyak lagi. Nah, jadi kita sekarang lagi ada di tampilan dari aplikasi Alsera Pos. Nah, jadi aplikasi kasir ini yang nanti akan digunakan oleh staf kasir untuk menginput transaksi, untuk menginput penjualan. Nah, jadi untuk aplikasi kasir ini itu kita bisa install di Android, iOS, ataupun di Windows. Nah, kalau misalkan di Android atau di iOS, itu kita bisa install di App Store atau Play Store dengan nama Alsera Pos. Oke, kalau misalkan di Windows nanti akan saya berikan link di bawah. Itu bisa tinggal diinstal aja dari link yang saya berikan di bawah. Nah, ini sekarang kita langsung mulai saja. Cara untuk melakukan transaksinya itu sangat mudah sekali. Kita tinggal klik saja produk yang mau kita jual. Contoh saya pilih air mineral. Nanti produk yang saya input dia akan muncul di halaman transaksi di sebelah kiri ini. Nah, kalau misalkan nih si customer mau tambah lagi air mineralnya, kita tinggal tambahkan atau klik lagi si air mineral ini. Lalu kita bisa tinggal klik lagi produk lainnya, contohnya apple pie, ayam geprek, ayam goreng, dan lain-lainnya seperti itu. Oke, nah kemudian di sebelah kiri ini nanti akan muncul orderan-orderan apa aja yang sudah kita input. Nah, di sini untuk item-itemnya itu kita masih bisa klik lagi untuk mengubah detailnya. Kita coba klik yang air mineral, nanti dia akan muncul di sebelah kanan ini. Oke, nah jadi di sini itu kita masih bisa mengubah kuantitinya atau jumlah dari produknya, bisa diketik atau bisa dipilih. Nah kemudian di sini itu untuk diskonnya kita bisa memberikan diskon untuk per item atau untuk produk tertentu. Di sini untuk diskonnya kita tinggal input saja di sini, bisa diberikan dalam bentuk nominal ataupun dalam bentuk persenan. Di atas ini ada tulisan take away, jadi kan contohnya ada customer yang dia makan di tempat dan ada beberapa item yang mau dia bawa pulang atau take away nih. Nah, jadi kita bisa aktifkan take away pada item yang mau dia bawa pulang ke rumah seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada catatan. Jadi catatan itu kita bisa memberikan catatan untuk item tertentu. Contohnya untuk air mineral ini, nah kita bisa memberikan catatan contohnya kayak tidak dingin seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada split order. Oke, jadi split order ini adalah menu yang digunakan untuk memisahkan transaksi. Contohnya customer datang bersama temannya dan kemudian dia mau bayarnya pisah seperti itu. Nah, itu bisa pakai menu split order yang di bagian bawah ini. Nah, kemudian batal item yang di sebelah kanan bawah, itu kalau misalkan kita mau batalkan item, itu bisa tinggal klik saja batal item di sini. Nah, kemudian kita bisa tinggal klik save atau tinggal klik silang yang ada di pojok kanan atas, itu untuk kembali ke tampilan awal. Nah, di sini Nah, kita kan tadi sudah aktifkan take away nih pada air mineralnya. Nanti dia akan ada tanda take away di sini untuk produk air mineral. Jadi contohnya kalau misalkan kita mau buat diskon untuk seluruh transaksi itu bagaimana? Tadi kan kita bisa diskon untuk per item nih dengan cara tinggal diklik aja produk yang mau kita diskon. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita mau memberikan diskon untuk seluruh transaksi, itu caranya kita tinggal klik aja yang di pojok kiri bawah itu yang diskon pesanan ini. Oke, kita tinggal klik saja. Di sini kita tinggal klik aja masukkan jumlah persen atau diskon. Lalu kita tinggal masukin aja diskonnya berapa. Kita bisa ubah dalam bentuk nominal ataupun persenan. Contohnya saya masukin 5%, nanti dia akan otomatis mendiskon 5% dari total transaksi tersebut. Jika sudah, kita tinggal bayar saja dengan cara tinggal klik saja tombol hijau yang ada di pojok kiri bawah yang berisi total transaksi. Kemudian kita tinggal klik ya untuk konfirmasi. Lalu kita bisa pilih metode pembayarannya. Untuk pembayaran kita sudah bisa cash, kredit, debit, hutang, dual payment, kemudian cicil. Kemudian kita juga sudah terintegrasi dengan e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan link aja. Oke. Nah, jadi di sini itu kita coba pakai pembayaran yang cash dulu, yang tunai. Nah, jadi di sini itu di pojok kiri atas itu kita bisa pilih apabila si customer itu dia nggak ada uang pas, misalkan dia cuma ada 140.000 nih, gitu. Atau misalkan dia cuma ada 200.000, itu kita bisa ketik aja di sini. Oke, kalau misalkan sudah, kita tinggal klik bayar. Nah, kalau kita sudah masuk ke tampilan ini, artinya transaksinya itu sudah berhasil. Nah, di sini akan ada detail dari nomor transaksinya, kemudian juga untuk total pembayarannya berapa, kembaliannya berapa. Kita juga sudah bisa kirim resi digital ke email ataupun ke WA customer. Nah, di sini kita juga ada opsi untuk kirim ke dapur. Kita bisa kirim pesanannya itu ke dapur. Jadi nanti misalkan di dapur itu ada printer nih. Nah, jadi nanti orang dapur itu bisa melihat pesanan apa aja yang dikirim ke dapur oleh kasir seperti itu. Nah, ini adalah tampilan dari struk dapurnya. Di sini di bagian bawah ini akan menampilkan item-item apa aja sih yang dikirim oleh kasir
ke dapur seperti itu. Orderan-orderan apa aja sih yang ada di kasir untuk satu transaksi ini. Nah, contohnya di sini itu ada produk-produknya tanpa harga ya, dan kemudian ada catatannya juga di bagian bawah sini. Oke, kita kembali lagi ke tampilan kasirnya. Kita bisa tinggal klik plus baru atau tinggal klik silang untuk lanjut ke transaksi baru. Nah, ini kan tadi untuk transaksi yang kalau misalkan si customernya itu bayar dulu baru makan. Nah, bagaimana kalau misalkan dia makan dulu baru bayar? Caranya gampang. Caranya sama, kita tinggal pilih dulu produknya. Contohnya saya pilih air mineral, apple pie, ayam geprek. Nah, jadi bagaimana caranya dia untuk menyimpan transaksinya untuk nanti baru dibayar? Caranya gampang, kita tinggal klik plus aja di pojok kanan atas ini seperti itu. Oke, kelihatan ya di pojok kanan atas di bagian halaman transaksinya. Kalau misalkan kita mau kirim pesanannya ke dapur dulu, itu bisa juga. Jadi kan untuk opsi kirim ke dapur itu bisa sebelum pembayaran atau setelah pembayaran. Jadi bebas, tergantung dari flow di toko Anda bagaimana. Apakah mau sebelum pembayaran atau setelah pembayaran. Jadi menu kirim ke dapur ini dia akan muncul di keduanya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau simpan transaksinya, kita tinggal klik tombol plus aja, nanti dia akan kesimpan. Nah, jadi misalkan si customernya itu dia udah makan selesai nih, dia mau bayar, gimana caranya untuk menarik transaksinya? Caranya itu adalah kita tinggal klik tombol satu yang ada di atas ini, oke. Nah, jadi satu ini menandakan ada satu pesanan yang tersimpan. Nah, kita tinggal klik, lalu di sini itu kita tinggal klik aja pesanannya untuk menampilkan kembali di halaman transaksi. Nah, kita bisa tinggal klik bayar aja yang ada di pojok kiri bawah yang tombol hijau ini untuk lanjut ke transaksi pembayaran. Kita tinggal klik klik ya, kemudian kita tinggal lanjutkan ke pembayaran. Oke, seperti itu. Tinggal klik plus baru. Nah, kemudian di sebelah kiri ini kalau misalnya kita mau tambahkan pelanggan itu juga bisa. Kita tinggal klik aja logo pelanggan atau logo orang di ujung kiri atas ini. Kemudian kita di sini bisa memilih pelanggan yang sudah ada atau kita bisa menambahkan pelanggan baru di sini. Tinggal klik plus aja di sini. Lalu kita tinggal masukin nama dan nomor telepon aja udah bisa. Oke, nah terus nanti kita tinggal klik simpan saja. Nanti otomatis pelanggan yang kita tambahkan, data pelanggan yang kita tambahkan dia akan otomatis tertambahkan. Kita misalkan mau mencari data pelanggan itu bisa berdasarkan nama, nomor telepon atau kode pelanggan itu juga bisa. Kita bisa tinggal klik silang untuk kembali ke tampilan awal lagi. Nah, kemudian di pojok kiri atas ini ada tampilan meja. Apabila Anda mau menggunakan sistem meja untuk usaha Anda bisa menggunakan meja ini. Tinggal diklik aja untuk memilih meja, dan kemudian di sini itu kita bisa mengetahui nih meja mana yang masih kosong, meja mana yang udah keisi. Nah, kita langsung contohkan saja. Contoh saya pilih meja 1, lalu saya tinggal pilih duduk di sini. Saya masukkan jumlah tamu berapa, terus saya tinggal klik simpan. Lalu saya tinggal masukin saja produk-produknya. Contohnya nih, dia flow-nya itu mau makan dulu baru bayar. Nah, jadi kita tinggal klik plus aja di sini. Oke. Nah, di sini kalau misalkan si customernya itu dia mau bayar, nah kita bisa memproses orderannya itu melalui dua cara. Oke. Bisa pakai salah satunya aja. Jadi mau pakai cara yang termudah sesuai dengan Anda itu boleh. Nah, jadi bisa menggunakan cara yang seperti di awal tadi, bisa pakai yang bisa tarik dari yang tombol satu ini, atau kita bisa dari meja langsung. Di sini kalau meja yang sudah terisi dia akan berwarna orange. Nah, kalau kita mau proses orderan itu bisa langsung klik saja tombol yang meja satu ini. Misalkan dia mau bayar untuk meja satu nih, kita tinggal klik saja, lalu kita bisa tinggal klik memuat pesanan seperti itu. Atau kita misalkan mau ganti meja nih, misalkan dia mau ganti meja, bisa tinggal ganti meja aja. Oke, kita tinggal klik memuat pesanan untuk memproses orderan. Tinggal centang lalu konfirmasi, lalu tinggal klik tombol hijau untuk bayar. Seperti itu. Klik ya, klik bayar, selesai. Klik plus baru. Seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk bagian produknya itu kalau kalian mau mencari nama produknya itu berdasarkan nama itu bisa dari sini. Nah, kalau misalkan Anda mau mencari berdasarkan kategori itu bisa klik yang corong di atas kanan atau dari bawah. Jadi ini sama-sama untuk mencari berdasarkan kategori. Kalau yang corong itu tampilannya itu seperti ini. Jadi nanti ketika kita klik minuman dia akan menampilkan produk-produk yang ada di kategori minuman seperti itu. Lalu di sini kalau misalkan kita mau membatalkan transaksi sebelum pembayaran, itu kita bisa tinggal klik void pesanan nih. Contohnya saya udah masukkan es Bandung Coca-Cola di sini, terus ternyata dia tiba-tiba nggak jadi. Kita bisa tinggal klik
void pesanan aja di sini. Oke, lalu kita tinggal masukin aja contohnya batal. Oke, kemudian lakukan di sini. Seperti itu. Nah, jadi dari sini itu kita juga bisa memilih di in a way ini kita bisa memilih jenis orderan dari transaksi tersebut. Apakah dia jenis orderan dine in atau take away atau GoFood, GrabFood dan lain-lainnya. Itu kita bisa pilih di sini. Nah, misalkan kalau kita nggak pilih itu nanti dia akan otomatis default terpilih sebagai dine in gitu. Tapi kalau misalkan dia bukan dine in itu kita bisa pilih jenis orderannya di sini seperti itu. Nah, kita langsung contohkan saja. Contoh saya input produknya nih di sini air mineral, apple pie, ayam geprek. Nah, contoh saya pilih GoFood maka harganya itu akan mengikuti harga dari GoFood, harga yang sudah kita setting sebelumnya. Nah, harganya sudah berubah ya. Tadi kan air mineral 9.000 jadi 10.800. Begitu pula dengan apple pie dan ayam geprek. Oke. Nah, ini kita langsung lanjutkan saja ke pembayaran. Nah, kemudian akan saya jelaskan mengenai menu-menu tambahan yang ada di aplikasi Olsera Pos. Kita bisa klik aja tombol yang garis 3 di ujung kiri atas. Itu kita akan ke menu transaksi. Di sini itu kita bisa mengecek histori transaksi dari penjualan kita di pos seperti itu. Jadi semua penjualan kita di pos transaksinya itu riwayatnya akan muncul di menu transaksi ini. Nah, jadi di sini itu kita bisa klik untuk melihat detailnya. Nah, jadi nanti di sebelah kanan itu akan muncul detailnya nih untuk nomor transaksinya, untuk tanggal waktunya, pelayannya, jenis orderannya, terus juga untuk metode pembayarannya, produknya, dan lain-lainnya. Nah, misalkan kalau misalkan kita mau refund atau void transaksi, kita tinggal pilih aja transaksi yang mau kita batalkan. Contohnya saya pilih yang ini, kemudian nanti kita tinggal klik saja tombol titik 3 yang ada di ujung kiri bawah untuk melakukan void transaksi atau refund transaksi seperti itu. Nah, jadi contohnya itu tinggal diklik lalu dia akan ada pilihan refund atau void. Bedanya refund dan void refund itu kalau misalkan si customer yang mau kembalikan, kalau void itu biasanya karena human error atau salah input seperti itu. Nah, di sebelah kiri ini ya, simbol titik 3 ini itu kita bisa memfilter lagi. Misalkan kita mau cek transaksi untuk tanggal tertentu nih, untuk yang hari ini, tanggal tertentu, atau untuk hari-hari sebelumnya, atau untuk bulan ini, contohnya seperti itu. Nah, kemudian di sini itu kita bisa memfilter transaksi berdasarkan metode pembayaran. Contohnya kita mau lihat untuk semua tipe pembayaran, atau kita mau lihat untuk yang pembayaran cash aja. Nanti dia hanya menampilkan transaksi untuk yang pembayarannya cash aja, seperti itu. Nah, di sini kita kalau misalkan mau mencari transaksi berdasarkan nomor transaksi tertentu, nah itu kita bisa cari di sini ya. Nah, kemudian di sini itu kita ke menu lain lagi, di menu inventory kita bisa mengecek stok langsung dari aplikasi posnya. Kita mau mengecek stok berdasarkan kategori tertentu, itu kita bisa tinggal klik aja di sini itu yang tombol titik 3 ini, kemudian kita bisa tinggal klik peringatan stok apabila kita ingin mengetahui stok yang sudah mau habis. Nah, di sini tidak ada stok, itu untuk mengecek stok yang sudah habis. Nah, di sini kalau misalkan kita mau mengecek stok berdasarkan kategori tertentu, itu bisa tinggal klik aja. Contohnya saya mau ngecek untuk yang snack. Nah, di sini akan menampilkan produk-produk atau stok dari produk-produk dalam kategori snack seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke menu shift. Di sini apabila Anda ada menggunakan sistem shift di usaha Anda, contohnya ada shift pagi dan ada shift malam, nah Anda bisa menggunakan menu ini. Nah, untuk menu ini itu bisa dinonaktifkan ya jika Anda tidak ada sistem shift di sini. Nah, kalau misalkan Anda ada pakai, jadi nantinya kalau misalkan setiap kali karyawan Anda ada memulai shift, itu nanti tinggal ke menu shift ini aja untuk memulai shift. Nah, kalau misalnya mereka sudah mau mengakhiri shift, mereka tinggal ke menu shift ini lagi untuk tinggal akhiri shift. Nanti dia akan muncul laporannya di menu riwayat shift atau bisa dicek lagi di back office-nya seperti itu. Contohnya saya masukkan di sini untuk kas diharapkannya itu berapa. Oke, nah kemudian kita coba cek dari riwayat shift tersebut. Nah, di sini itu kita bisa memulai shift lagi. Kalau misalkan kita pengen cek history dari shiftnya itu, kita bisa cek ke riwayat shift. Kemudian kita tinggal klik saja shift mana yang mau kita cek. Nah, di sini contohnya yang 7 Juli ini, kita bisa mengecek contohnya nih kasirnya itu dilakukan oleh siapa, kemudian juga mulai shiftnya itu tanggal berapa, terus akhir shiftnya itu tanggal berapa, kemudian juga jumlah tamunya ada berapa di shift tersebut, lalu juga di sini untuk jumlah pendapatan pada shift tersebut kapan. Nah, seperti itu. Nah, kita kalau misalkan mau cetak laporannya itu bisa, atau kita mau kirim ke email itu juga bisa, seperti itu. Oke, kita cek ke menu laporan. Di menu laporan ini kita bisa mengecek
history dari penjualan kita. Jadi dari menu laporan ini kita bisa mengecek laporan kita secara ringkas dari aplikasi Alsera Pos langsung. Nah, di sini itu kita bisa mengecek total penjualan kita berapa, total pengembalian kita ada berapa, dan diagramnya juga di sini. Kemudian di sini kita bisa mengecek laporan penutupan penjualan yang ada di kiri atas. Itu kita bisa mengecek total penjualan yang ada di tanggal tertentu. Di sini kita bisa juga pilih untuk tanggal mana yang kita mau cek laporannya. Di sini akan muncul tanggalnya berapa, jumlah tamunya, sampai ke total penjualannya dan ke total diharapkannya itu ada berapa, seperti itu. Kita bisa kirim ke email juga. Nah, ini untuk laporannya itu dia bisa dikirim ke email secara otomatis setiap pagi ya, ke email tertentu. Nah, kemudian kita juga bisa mengecek ringkasan penjualan produk. Kita bisa mengecek hari ini itu produk yang kejual itu apa aja sih, contohnya seperti itu. Oke, kemudian di menu pengaturan ini kita bisa setting printer di sini. Kalau kita mau koneksikan printer itu kita bisa dari menu printer di sini. Oke. Kemudian di sini kita juga ada menu absensi atau menu kehadiran. Jadi apabila karyawan Anda ingin langsung absensi dari pos, dari aplikasi, itu bisa langsung di menu absensi ini. Kita langsung contohkan saja. Nah, di sini itu kita bisa tinggal masukin saja PIN-nya. Jadi untuk PIN-nya itu nanti kita bisa setting ya di back office-nya. Contohnya saya masukkan di sini. Nah, jadi kalau misalkan datang bisa tinggal klik datang aja. Kalau misalnya mau pulang tinggal lakukan cara yang sama lagi, tinggal masukin aja, tinggal klik aja namanya sudah terdaftar sebelumnya, sudah kita daftarkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk absensi itu selain PIN kita juga sudah hadir dalam bentuk Face ID. Jadi dia akan mendeteksi dari wajah karyawan tersebut. Baik, ini saya sudah kembali lagi ke tampilan aplikasi kasirnya. Nah, apabila ada yang bertanya kalau misalkan untuk aplikasi kasir kita itu bisa nggak sih digunakan di keadaan offline? Nah, tenang aja, untuk sistem kita itu sudah bisa digunakan dalam keadaan online maupun offline. Jadi, kalau misalkan nih tiba-tiba internetnya mati atau tiba-tiba internetnya nggak stabil, tenang aja, transaksinya itu tetap bisa berjalan normal seperti biasanya. Nah, untuk produk-produk ini nanti itu bisa diinputkan melalui back office. Jadi untuk back office-nya itu bisa diakses melalui Android, iOS, ataupun Windows. Nah, kalau misalkan untuk Android dan iOS, kita sudah hadir dalam bentuk aplikasi juga. Jadi bisa diinstal di Play Store atau App Store dengan nama Alsera Office. Oke, dengan nama Alsera Office. Nah, kalau misalkan di Windows itu kita bisa akses melalui website alsera.com. Kemudian nanti kita tinggal login saja dengan akun Alsera kita. Oke, kalau misalkan belum ada akun Alseranya itu bisa langsung daftarkan saja. Nanti akan saya letakkan link pendaftarannya di bawah. Nah, berikut adalah cara untuk mengakses back office dari website seperti itu. Nah, ini saya sudah berada di tampilan websitenya. Kita tinggal cari aja alsera.com. Nah, kemudian kita tinggal klik login saja di ujung kanan atas ini. Kemudian nanti kita akan otomatis masuk ke yang namanya back office, di mana seluruh pengelolaan data seperti input produk, input stok, cek laporan, dan lain-lainnya itu dilakukan melalui back office. Jadi kata lainnya itu back office ini adalah akun untuk owner. Jadi kalau misalkan kita mau daftarin akun khusus untuk staff aja, itu bisa melalui sini, seperti itu. Nah, untuk input produknya itu sangat mudah sekali. Di sebelah kiri itu ada menu katalog, kita tinggal klik, lalu kita tinggal klik produk, lalu kita tinggal klik tambah di ujung kanan atas yang berwarna hijau. Kemudian kita tinggal masukin saja kolom yang ada bintang merahnya, seperti itu. Contohnya nama produk kita masukkan di sini itu nasi goreng. Kemudian kategori produknya contohnya makanan. Oke. Nah, lalu kita tinggal masukkan harga jualnya berapa, lalu kita tinggal klik simpan. Nanti maka otomatis produknya itu akan muncul di aplikasinya secara otomatis seperti itu. Nah, begitu pula kalau misalkan ada penjualan dari aplikasinya, nanti laporannya itu akan masuk ke back office juga. Jadi kita bisa cek dimanapun dan kapanpun kita berada. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, boleh silakan komen di bawah atau bisa langsung kontak ke nomor ini. Terima kasih.